Geger, sikap dingin Nikita Mirzani mendengar Loli tengah berada di Jakarta untuk berlibur, di mana Nikita pun justru terlihat sibuk dengan aktivitasnya. Bahkan yang terbaru, Nikita pun memposting momen dirinya yang tengah mengunjungi panti binaan dan menunjukkan kepeduliannya kepada warga binaan. Bahkan membelikan makanan kesukaan mereka dengan harga jutaan rupiah. Nikita pun menyebut mereka adalah saudaranya. Sementara Loli, putri kandungnya sudah tidak dianggap anaknya lagi. Di sisi lain, Loli pun justru terlihat sering live lewat sosial media pribadinya bersama dengan sang kekasih Fadel Bajideh. Lantas, seperti apakah tanggapan Loli ketika netizen menyarankan keduanya agar tinggal satap saja? Benarkah Loli pun sudah mendatangi rumah Nikita Mirzani dan sudah ada pertemuan di antara mereka? Namun, kenapa momen itu tidak dipublikasikan? Di saat Loli semakin bucin dengan Fadel dan menyinggung soal pernikahan, benarkah Nikita Mirzani pun sempat menyindirnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sikap Lora Meizani alias Loli selama berada di Jakarta terbilang aneh. Ia pun justru lebih banyak menghabiskan waktunya bersama sang kekasih Fadel Bajideh ketimbang bersama sang bunda ataupun adik-adiknya. Meski Loli mengaku sudah bertemu dengan Nikita Mirzani dan adik-adiknya, namun tak pernah ada satu foto pun yang menunjukkan hal tersebut. Di sisi lain, Nikita pun justru sibuk dengan aktivitasnya sendiri. Bahkan yang terbaru, Nikita pun memposting dirinya yang tengah peduli terhadap warga binaan dengan mendatangi panti binaan. Dalam sebuah video, terlihat Nikita pun juga memberikan sumbangannya. Bahkan ia pun memberikan es krim, makanan kesukaan warga binaan hingga jutaan rupiah. Yang mengejutkan adalah Nikita pun selalu menuangkan kasih sayang kepada warga binaan di panti tersebut. Namun di sisi lain, Nikita pun tidak menunjukkan kebersamaan ataupun perhatiannya kepada Loli putrinya yang kini sedang berada di Indonesia. Halo Pak. Selamat datang di panti. Terima kasih. Orang. 102. 802 orang. 800. 800 orang. Banyak Pak. Ini hasil karya dari warga binaan. Ada kenal nggak? Siapa? Kok aku sama warga binaan, mereka pada tahu kita saudara jangan-jangan ya. Bahasa Inggrisnya? Ntar aku yang kirimin ya. Iya. Katanya di sini belum pernah makan es krim. Mau? Coba aku cari es krim ya. Di sini ada nggak sih? Loli balik ke rumah, aku udah ke rumah, udah ngebilangin kalau aku udah di Indo. Aku sekarang tinggal sendiri. Aku sama keluarga. Kalau kamu sama keluarga kamu dibuang aja. Udah lama, saya juga udah nggak peduli dia mau pulang mau enggak, serah aja. Kan nanti
Suatu saat juga nanti dia akan merasakan bagaimana pahit susahnya menjadi seorang ibu, apalagi single parent yang membiayai hidup sendiri kan. Ya biarin aja, dia mau bebas ya silahkan bebas. Apa yang dia unggah misalnya ini berkaitan dengan anak-anak yatim, buat saya itu satu aspek lain gitu. Apa motifnya lebih mengunggah satu konten dibandingkan konten lain, sifatnya sangat subjektif, sangat personal. Motif itu adalah hal yang melatar belakangi perilaku seseorang. Nah, yang menarik, tidak ada satu alat ukur pun yang bisa mengukur motif seseorang 100%. Nggak ada. Jadi, kita nggak bisa hanya melihat seseorang berperilaku, ngunggah sesuatu, masukin konten sesuatu, terus kita bilang, ini gara-gara ini nih, gitu ya. Atau ini tujuannya menghindari aspek lain nih. Nggak bisa sesederhana itu. Namun, yang hanya perlu dilihat begini, apakah yang diunggah itu sesuatu yang positif atau enggak, itu yang bisa kita analisis. Nah, kalau sesuatu yang positif diunggah, berarti ada tujuannya. Apakah tujuannya itu memang natural, murni, atau memang ada kepentingan lain, ya kita juga nggak bisa tebak, gitu, nggak bisa pastikan. Apapun yang diunggah seseorang ke dalam media sosial, itu kan hasil pertimbangan, dengan tujuannya beragam, ya, bermacam-macam. Nah, kalau seseorang tidak mengunggah sesuatu, menurut kita itu harus diunggah, ya tidak mengartikan ada sesuatu kan. Nah, itu yang penting dipahami. Jadi penyebabnya nggak pernah ada yang tahu gitu. Alasan dibalik seseorang memilih sebuah perilaku, menampilkan sebuah aksi atau menunjukkan citra dirinya itu hanya dia yang tahu gitu. Tidak ada alasan psikologis, tidak ada hal-hal berhubungan dengan perkembangan orang, kondisi mental, nggak ada. Itu memang hanya pilihan saja, gitu. Karena itu sekedar untuk memenuhi kebutuhan netizen barangkali ya. Perilaku dia hanya dia yang tahu sebenarnya. Seseorang itu memiliki banyak pertimbangan dan latar belakang untuk tidak melakukan dan untuk melakukan sesuatu. Nah, manusia lain, kita ini para penonton atau netizen ini kan hanya bisa mempersepsikan saja. Dan kita cenderung akan menarik benang merah. Bahkan yang paling fatal cenderung membuat cocokologi kayak tadi barusan Anda sampaikan. Jadi kalau ada peristiwa di masa lalu seperti A misalnya, terus sekarang sesuatu terjadi, cocok-cocokin tuh, oh kayaknya ini nih gitu ya. Nah, saya tidak akan menyebutkan itu karena nggak tahu gitu. Dan pastinya bahwa satu hal kita perlu belajar untuk tidak judgement gitu. Apapun yang dipilih oleh Nikita, selama itu tidak mengganggu kenyamanan orang lain, kita harus apresiasi, kita harus hargai gitu. Dan yang kedua, kita juga perlu memahami bahwa tidak semua isi pikiran kita harus sama dengan isi pikiran orang atau sebaliknya, supaya orang jadi tidak kepo gitu ya. Karena yang terjadi sekarang masyarakat itu kepo gitu ya, kenapa dan mereka berupaya mencecar gitu ya, menekan sang public figure itu untuk memenuhi harapan dari netizen ini. Selama konten yang diunggah itu positif dan edukatif, artinya kita harus support dan itu kita apresiasi. Apakah nanti berkaitan nanti misalnya ya dengan upaya untuk mengalihkan isu-isu tentang putrinya, bisa tidak, semuanya hanya beliau yang paham gitu, yang tahu, dan itu yang perlu kita hormati. Di lain sisi, Loli yang sempat melakukan live di akun sosial media pribadinya bersama Fadel justru didukung netizen supaya ia tinggal satu atap dengan pacarnya. Namun ajakan netizen tersebut ditolak oleh Loli. Menurut Loli, ia pun akan tinggal serumah dengan Fadel kalau sudah menikah nantinya. Ya, Loli memang berniat untuk bisa menikah muda dan kemungkinan dengan Fadel. Sebab terlihat Loli pun sangat mencintai Fadel. Sehingga ketika Nikita Mirzani menyindir Fadel, Loli pun justru membelanya sebagai pemuda yang berprestasi di bidang dance. Tinggal di mana Loli? Tinggal di apartemen. Bayar apartemen sama Fadel aja Loli, nggak boleh.
Belum halal. Nanti kalau udah nikah baru tinggal serumah. Bang. Aduh. Tapi emosian enggak kok, sebenarnya Fadel tuh nggak kayak gini. Dia kayak gini cuma di depan kalian aja. Tapi kalau sama aku dia baik kok. Dia nggak pernah yang gimana-gimana. Aku bisa suka sama Fadel. Aku kenapa bisa suka sama Fadel? Ya karena Fadel itu ada prestasinya. Guys, apa prestasinya Fadel? Prestasinya Fadel ya ngedance. Emang kamu kira kalau orang ngedance itu, dancer itu gampang? Susah tau. Jadi dancer itu serius. Susahnya minta ampun. Jika kita melihat usia remaja, di usia remaja ini umumnya mereka tidak lagi menempatkan orang tua sebagai figur utama dalam hidupnya mereka ya. Yang utama itu adalah teman-temannya dia. Jadi peers istilahnya. Nah, kalau terjadi perbedaan konsep berpikir, kebutuhan, kepentingan, maka konflik akan terjadi. Di sini memang peran orang tua lebih besar untuk bisa memahami kondisi anak. Jadi kalau dia tahu bahwa di usia itu rekan seumur anak itu lebih penting bagi anak, maka orang tua perlu menjadi sahabat bagi anak. Kami cara berkomunikasi anak. Ya kalau kita perhatikan ya nggak semua anak-anak remaja itu ngomongnya bisa senyaman orang tua gitu ya. Kadang-kadang ngomongnya seenaknya. Nah, mungkin perlu dipahami kenapa mereka begitu. Lalu tuntutan peran mereka di era digital sekarang. Mereka bisa bebas, mereka bisa semaunya mereka mengeksplorasi apapun. Nah, ini orang tua perlu paham. Jadi orang tua perlu belajar lebih banyak ketika memiliki anak remaja. Terutama misalnya satu jenis kelamin. Kenapa? Karena ada tuntutan peran yang sama dari keduanya. Tidak mengartikan bahwa anak itu bisa jadinya seenaknya begitu ya, enggak juga. Namun orang tua, ibu ini perlu mengajarkan apa sih etika-etika yang dibutuhkan di usianya, apa tata krama yang harus dipatuhi misalnya gitu ya, dan apa sih prinsip moral yang harus dipegang teguh. Nah, ini peran ibu yang paling besar karena ibu yang ada di rumah lebih banyak kan dibandingkan figur ayah atau memang tidak lagi memiliki ayah misalnya. Jadi buat saya tanggung jawab ibu luar biasa dalam hal ini. Belakangan ini, Nikita pun juga diketahui memutuskan hubungan dengan Loli. Menurut Nikita, sang putri pun juga sudah memblokir semua jalur komunikasi, sehingga ia pun tidak bisa lagi memantau Loli dari jarak jauh. Terkait hal tersebut, psikolog pun juga melihat bahwa ada keanehan pada hubungan ibu dan anak ini. Karena idealnya, seorang ibu pun harus menjadi tokoh panutan bagi si anak. Psikolog pun menduga hal itu bisa saja terjadi karena kekeliruan cara mendidik sejak awal dengan tidak adanya kesepakatan yang dilakukan antara ibu dan anak soal bagaimana harus bersikap sebagai seorang anak dan seorang perempuan di masyarakat. Selain itu, psikolog pun juga menduga jika Nikita terlalu keras terhadap Loli tanpa adanya sikap afeksi seperti pujian, sentuhan, dan juga dukungan secara mental ataupun fisik. Gak ada hubungan sama sekali. Jadi masih kontak. Ya kan saya di blok. Itu udah nggak ada kontak sama sekali kan? Nggak ada. Untuk mantaunya gimana? Yang apa yang harus dipantau? Hubungan ibu dan putrinya ya, itu satu hubungan yang unik ya. Karena ini dengan jenis kelamin yang sama, peran sosial yang sama dari sisi gender dan sebagainya. Sehingga dalam hubungan ini ibu dan anak itu punya sebuah tuntutan. Idealnya memang ibu menjadi role model dari putrinya, panutan. Jadi ibu yang akan menentukan perilaku apa yang bisa dicontoh oleh putrinya. Nah, kalau putrinya bisa mencontoh, secara umum hubungannya akan harmonis gitu. Yang lain yang mungkin bisa dilakukan adalah kontak afeksi. Penting sekali misalnya pujian diberikan, sentuhan itu diberikan. Kemudian dukungan baik secara mental maupun secara fisik itu diberikan kepada anak. Jadi anak itu tahu bahwa ada loh wanita yang saya contoh, saya panuti itu di setiap
fase hidup saya. Konflik berkepanjangan antara Nikita dan Loli pun telah memperlihatkan bahwa Nikita telah melepaskan tanggung jawabnya sebagai ibu atas putrinya yang telah memberontak. Selain itu, Nikita pun bahkan sudah menghapus nama Loli dari kartu keluarga, sehingga Loli pun tidak lagi memiliki harapan akan mendapatkan warisan dari Nikita. Sementara itu, menurut psikolog, sikap Nikita yang melepas tanggung jawabnya sebagai ibu justru akan memberikan peluang kepada Loli untuk lepas kendali karena ia pun tidak punya sosok yang patut untuk dijadikan panutan. Memang, di usia Loli pada saat ini, diketahui ia pun berada pada fase dirinya akan lebih mendengarkan orang sebayanya. Dalam kondisi tersebutlah, seharusnya Nikita pun tidak bersikap otoriter, tetapi justru harus merendah dan bersikap seperti seorang sahabat bagi Loli. Dengan begitu, Nikita pun bisa tetap mengarahkan Loli, sehingga Loli pun bisa tumbuh dan berkembang tanpa kehilangan kasih sayang dan juga bimbingan orang tuanya. Gue tuh cari uang, susah payah, malam jadi pagi, pagi jadi malam buat gue tuh. Semua itu kan gue perjuangkan untuk anak-anak gue kelak, supaya nanti mereka mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan yang tinggi, bisa membanggakan orang tuanya gitu kan, sekelilingnya, keluarganya, itu aja sih. Cuman ya itu dia, kalau karena sudah terkontaminasi dengan hal-hal buruk, ya gue mau apa sekarang? Ya udah, kalau misalkan semua anak yang membangkang di Indonesia ini menganggap dirinya sudah dewasa dan bisa menjaga dirinya dengan baik, prove it. Jangan lagi minta bantuan kepada orang tua. Kalau dia sudah mendeklar keluar dari mulutnya, saya bahagia, saya sudah dewasa, saya bisa hidup sendiri, tunjukkan. Ahli waris dia sudah nggak dapat. Okay. Asuransi sudah di stop. Asuransi apa? Asuransi jiwa semua segala macam. Jadi kan karena dia sekolahnya di UK waktu itu, waktu masih sekolah. Jadi kalau dia sakit, gue cuma bawain kartu. Dia masuk rumah sakit mana aja, tinggal kasih kartu. Kartu gitu. ajaib lah ya itu. Kayak dia mau ganti bracketnya, behelnya, segala macam. Sekarang kan dia udah nggak ganti-ganti, udah berapa bulan itu. Wow. Oh, dari kakak lagi sedang diurus. Oh, oke. Wow. Jadi anakku 2. Lu kan udah dikeluarin dari kakak. Ya emang kenapa kalau gue udah dikeluarin dari kakak? Kok gue yang dikeluarin dari kakak, lu yang ribet sih? Aneh. Gue aja yang dikeluarin dari kakak aja. Biasa aja gue dikeluarin dari kakak, nggak ribet sendiri. Lu yang ribet. Sumpah. Gue dia yang dikeluarin di kakak, lu yang ribet, lu yang sedih. Nah, memang tidak dipungkiri ya, ibu dan putri itu sering konflik karena tadi tidak terbangun kesepakatan. Nah, kalau saya berharap si ibu juga punya satu pemahaman bahwa anak-anak usia remaja ini kan usia berontak ya, sehingga perlu dipahami gaya remaja, sehingga ibu juga perlu menyesuaikan, tidak sekedar menuntut. Namun anak perempuan juga perlu memahami bahwa seorang ibu itu punya tanggung jawab secara sosial. Dia harus sukses di mata publik, di mata masyarakat. Nah, untuk itu anak juga harus punya kompromi. Bagaimana tuntutan ibu kepadanya. Nah, ini semua harus dibangun dengan komunikasi, afeksi, dan juga dukungan dari kedua belah pihak. Beralih dari kabar Nikita Mirzani yang fokus dengan kegiatannya sendiri dan seolah tidak mempedulikan Loli saat pulang ke Indonesia. Lantas, seperti apakah momen pertemuan Loli dengan Nikita dan adik-adiknya? Benarkah tujuan kepulangan Loli adalah karena kangen dengan adik-adiknya dan juga pacarnya Fadel Bajideh? Pemirsa, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, nama saya Raden Raka Deniswara Putra Permana. Saksikan Intens Investigasi yang tayang 5 kali sehari. Jangan lupa like, follow, dan subscribe ya guys. Dadah! Boleh sehat. Udah 3 hari terakhir Bapak sangat sehat. Nikita Mirzani diduga tidak mempedulikan Loli yang sudah kembali ke Indonesia. Namun siapa sangka, menurut penerapongan ahli tarot, Loli pun terlihat mengunjungi ibundanya dan juga adik-adiknya di rumah mereka di Jakarta Selatan. Walaupun pertemuan tersebut tidak semuanya berjalan lancar,
di mana di awal pertemuan sudah ada pertikaian antara ibu dan anak yang tidak terelakkan. Hingga adanya sosok yang menengahi mereka diduga adalah pacar Nikita yang sekarang. Perjalanan Loli ke sini itu ada tujuannya. Tujuannya sebenarnya tidak sepenuhnya buat pacarnya ya, tapi dia juga kangen ibunya, kangen adik-adiknya. Walaupun sifatnya dia adalah keras kepala, arogan, ambisi, ya emang bener-bener egoisnya anak remaja. Udah, tapi ketika Loli balik lagi ke mamahnya, hidupnya makmur. Dia tidak perlu memikirkan besok gua harus makan apa. Niatnya itu salah satunya pengen ketemu mamahnya, cuman dia tidak sepenuhnya niat mau ketemu Fadel karena ada rasa kangen sama adik-adiknya. Loli itu NM zaman dulu. Ibu masih banget. Ada rasa kangen kok. Sekeras-kerasnya pedas-pedasnya perkataannya dia, tapi NM itu punya hati yang tulus dan baik. Ya dia sedih lah, sakit hati manusiawi, kan dia bukan robot. Tapi ya udah gitu, dia sakit hati di hari itu aja, tapi abis itu udah dia lupa. Menurut ahli tarot, ternyata sosok Nikita Mirzani tidak setega yang dilihat selama ini, di mana ia pun pernah mengaku sudah mencoret Loli dari kartu keluarga dan tidak akan membiayai Loli di Inggris. Menurut ahli tarot, Nikita pun masih membiayai hidup Loli meskipun tidak lagi seperti sebelumnya. Bahkan, Nikita pun masih mengajak Loli bicara baik-baik dan memintanya untuk pulang. Akan tetapi, sikap keras Loli lah yang kini lebih menuruti egonya sebagai ABG, membuat drama perseteruan dengan Nikita Mirzani terus berlanjut. Benarkah Loli justru menolak tawaran berdamai dari Nikita Mirzani ibundanya, lantaran Loli masih merasa dirinya sanggup untuk membiayai hidupnya sendiri? Karena si Loli ini masih muda, jadi egonya masih tinggi gitu loh. Jadi kayak dia berasa mampu untuk hidup sendiri, padahal kayak mamahnya tuh udah deh lo balik, kita ngobrol baik-baik, kita mencari solusinya gitu. Tapi si Loli membantah, ngelawan mulu dia. Jadi kayak kenakalan kenakalan remaja seperti itu. Pemberontak lah, dia menjadi pemberontak sekarang. NM tetap masih membiayai, tapi enggak yang kayak sebelumnya. NM masih membiayai. Kok dibilang NM dia menjilat ludahnya sendiri apa enggak? Ya itu adalah perkataan dari seorang ibu yang emang bener-bener kecewanya udah puncak, rasa marahnya dan sedihnya itu udah puncak, jadi tercetuslah kalimat demikian. Padahal pada kenyataannya tidak. Tapi si Loli ini ngerasa kayak kalau gue tinggal sama ibu gue terkungkung, penuh aturan apa segala macem gitu. Tapi pada ini ada juga yang memberikan nasihat ke Nikita kayak tetap jadi ibu yang baik. Nanti akan ada berita menggemparkan dari Loli. Percintaannya yang jelas. Pemirsa, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.